Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin sekali menyampaikan tentang sihir atau menyembuhkan sihir yang sulit atau berat. Karena tidak jarang di antara kita semua ini banyak orang-orang yang imannya kurang kuat, yang imannya sangat tipis, hanya mengandalkan ilmu hitam yang terkenal dengan sihir. Sihir mempunyai beberapa tingkatan. Semakin tinggi ilmu hitam seseorang, maka sihirnya juga lebih berat dan sulit ditangkal atau disembuhkan. Nah, sekarang ini bagi kita yang terkena guna-guna atau kita yang terkena ilmu sihir, apakah bisa diobati? Tentunya sangat bisa. Likulli da'in dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Nah, sekarang apa obatnya orang yang terkena guna-guna atau obatnya orang yang terkena sihir, baik sihir tingkat tinggi atau sihir yang sangat berat? Nah, untuk mengatasi sihir yang berat ini, hendaknya yang pertama kita senantiasa minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu banyak berdoa kepada Allah, selalu bermunajat, minta kepada Allah agar kita diselamatkan dari hal-hal yang tidak baik ini. Lah, di sini ada amalan atau bacaan yang dapat menangkal sihir, yaitu hendaknya kita pada setiap malam Senin dan malam Kamis kita harus istiqomah membaca ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya yang perlu kita tekankan yaitu adalah ayat kursi. Ayat kursi ini jika dibaca 1707 kali, ya perlu digarisbawahi 1707 kali. Jika dibaca setiap malam Senin dan malam Kamis, insya Allah sihir seampuh dan sehebat apapun akan kalah dengan ayat Al-Quran. Oleh karena itu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi ayat kursi ini dapat digunakan untuk menolak sihir, agar sihir yang akan menyerang kita semua ini tidak akan bisa masuk dan tidak akan lolos. 1707 kali ini sangatlah sedikit bagi orang yang benar-benar ingin mengamalkan, atau bagi orang yang benar-benar akan berkeyakinan akan terkena sihir seperti itu. Loh, ada juga selain jumlah 1707 ini, kalau sihirnya tingkat berat ya, kalau ilmu hitam yang dimiliki ini sangat tinggi. Jadi semakin tinggi ilmu hitam seseorang, maka sihirnya juga lebih berat dan sulit ditangkal, atau sulit disembuhkan, atau sulit diatasi. Dan persiapan juga, jika kita belum tahu apakah ini terkena guna-guna atau apakah ini terkena sihir, nah kita untuk mewanti-wanti atau untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan, juga ada amalan yang ringan dan mudah. Jadi sebelum terkena guna-guna, sebelum terkena ilmu hitam, sebelum terkena sihir, juga kita membaca ayat kursi sebanyak 17 kali setiap sore menjelang maghrib. Yaitu cara bacanya, kita menghadap ke pojok. Yang pertama diawali dari pojok rumah kita yang kanan. Kita baca 17 kali ayat kursi 17 kali, lalu jari telunjuk kita ini diarahkan ke rumah pojok kita. Setelah membaca 17 kali, ditarik ke pojok kiri, dan tarik lagi ke kiri sampai ini 5 kali, semuanya 5 kali dari barat, terus setelah dari pojok barat kanan ke pojok barat kiri, dan ke pojok timur kanan, ke pojok timur kiri, dan ke pojok barat kembali lagi. Intinya setiap pojok ini dibacakan ayat kursi sebanyak 17 kali, namun jari telunjuk kita ini diarahkan ke pojok dengan niat mengurung rumah kita dengan ayat kursi. Hal ini juga ada yang menyebutkan bacaan ayat kursi ini yang memakai jari telunjuk dibaca 17 kali, ini juga disebut asma kurung. Yang mana asma kurung ini mengurung keluarga kita, mengurung apa yang kita punya yang ada di rumah kita.
Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita istiqomah membaca ayat kursi ini 17 kali setiap pojok, insya Allah rumah kita akan aman, dijauhi dari sihir, juga harta-harta kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga jika ada orang yang niat jahat kepada kita, atau ada sesuatu yang tidak diinginkan, insya Allah ini tidak akan terjadi. Jadi jika dibaca 17 kali setiap pojok, yang dibaca setiap sore menjelang sholat maghrib. Ya, mungkin hanya sekian dari Al-Fakir. Semoga bermanfaat dan kita semua dilancarkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala zahiran wa batina, sehingga dipermudah untuk mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa, hal-hal yang paling baik adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekian dari Al-Fakir, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.